Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat hidayah inayah yang Allah berikan kepada kita semua pada siang hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang sedang dan akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita akan kehabisan energi seandainya kita harus menghitung seberapa banyak nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang Allah menguji keimanan kita, Allah menguji kecintaan kita dengan sedikit mengurangi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun kepala kita sama, walaupun jasad kita tidak sama, walaupun kepala kita berbeda, tapi Allah menganugerahkan kepada kita anugerah yang sama. Walaupun kepala kita berbeda, jasad kita berbeda, tapi kita sama merasakan bagaimana nikmatnya terik matahari. Kita merasakan bagaimana nikmatnya malam hari untuk istirahat. Kita merasakan bagaimana nikmatnya menghirup udara segar. Ini pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang ada orang yang tadinya baik kepada kita menjadi kurang baik. Ada orang yang tadinya dekat kepada kita menjadi jauh dari kehidupan kita. Ada benda, ada orang yang sangat kita cintai kemudian diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun adalah bentuk kasih sayang dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala kita punya teman yang baik, punya relasi yang baik, terkadang hati kita bersandar kepada teman tersebut. Terkadang hati kita bersandar kepada relasi tersebut. Tatkala kita punya benda yang kita cintai, terkadang cinta kita melebihi kepada yang lain. Kemudian Allah ambil terlebih dahulu
untuk membuktikan bahwa yang maha baik adalah Allah, yang maha pemurah adalah Allah, yang pantas kita cintai adalah Allah yang mengamanahkan benda tersebut, bukan benda tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan sampai ke bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan dilipat gandakan amal, yaitu bulan Ramadan, di mana di dalam Al-Baqarah ayat 183 disampaikan perintah saum adalah bagi mereka yang beriman, menguji iman kita. Target tertingginya adalah Al-Baqarah ayat 185, wala'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang benda yang kita cintai diambil dulu oleh Allah. Terkadang relasi yang dekat dengan kita menjadi jauh. Terkadang orang yang cinta kepada kita menjadi kurang cintanya. Di situ Allah menunjukkan bahwa yang maha baik adalah Allah, yang layak ada di hati kita adalah Allah. Jangan bersandar kepada dunia, tapi bersandarlah kepada Allah yang mengamanahkan dunia. 1 bulan di bulan Ramadan nanti Allah akan melatih kita. Ramadan dijuluki dengan bulan latihan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 hal yang akan dilatih oleh Allah melalui Ramadan. Latihan pertama, riyadatul akidah. Di bulan Ramadan Allah akan melatih keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah ayat 183 menjadi bukti, menjadi dalil bahwa Ramadan akan menguji keimanan kita. Karena tanpa iman tidak mungkin kita bisa saum. Saum karena istri, banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan istri. Saum karena atasan, banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan atasan. Saum karena teman, banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan teman. Saum karena iman, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kita berada, di situ Allah bersama kita. Tidak ada satu detik waktu, tidak ada satu titik tempat yang terbebas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tanpa iman tidak mungkin kita mampu melaksanakan ibadah saum. Yang kedua, riyadatul ibadah. Ramadan melatih ibadah kita. Banyak orang yang di luar Ramadan mereka jarang ke masjid. Lihat di bulan Ramadan nanti banyak yang mendadak berduyun-duyun datang ke masjid. Di luar Ramadan banyak orang yang jarang bangun di sepertiga malam berduaan dengan Allah melalui qiyamul lail. Di bulan Ramadan hampir semua umat Islam yang akan melaksanakan sahur mereka bangun di sepertiga malam. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang yang di luar Ramadan jarang membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan berlomba-lomba membaca Al-Quran. Ramadan latihan ibadah. Yang ketiga, riyadatul khuluq. Di bulan Ramadan Allah melatih akhlak kita. Saum adalah al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubi samsi, menahan diri dari yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Seharian kita merasakan haus, seharian kita merasakan lapar. Allah menguji kita, Allah mengajari kita agar tumbuh kepedulian kita. Tengoklah di sekitar kita, banyak orang yang diuji dengan keterbatasan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan rasa haus, diuji dengan terbatasnya harta. Mereka haus, mereka lapar, bukan hanya di siang hari, tapi mungkin di sepanjang hari. Di bulan Ramadan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita merasakan bagaimana haus, bagaimana lapar. Tumbuhkan kepedulian dalam hati terhadap orang yang diuji dengan kekurangan. 5 menit sebelum waktu berbuka tiba, makanan sudah tersaji, minuman sudah ada, perut kita lapar, kita pun haus. Di sekitar kita tidak ada orang, kita tidak berani makan dan minum karena kita sedang saum. Latihan kejujuran. Teman bisa kita bohongi, siapapun bisa kita bohongi, tapi Allah Maha menatap. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Latihan kejujuran, latihan keikhlasan, latihan kesabaran. Riyadatul khuluq. Ramadan melatih akhlak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala Ramadan akan datang,
Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya, qad ja'akum sahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sahrun mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bagaimana tidak? Ramadan disebut dengan bulan yang penuh keberkahan karena di bulan Ramadan al-hasanatu bi asri amsalha illa sab'i mi'ati di'fin. Satu kebaikan Allah balas sampai 700 kebaikan. Itulah Ramadan. Hari ini kita baca Al-Quran satu huruf, Allah balas 10 kebaikan. Nanti di bulan Ramadan kita baca Al-Quran satu huruf, Allah balas 700 kebaikan. Fihi tuftahu abwabul jannah, di bulan Ramadan nanti pintu-pintu surga dibuka Allah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup Allah. Wa tughallu fihi sayatin, setan dibelenggu oleh Allah. Dan istimewanya di penghujung Ramadan ada medali terbaik, ada reward terbaik, yaitu ibadah di malam itu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Hadirin yang berbahagia, kita berdoa semoga Allah berkahi di bulan ini. Semoga usia kita disampaikan ke bulan yang penuh berkah, kita mampu melaksanakan ibadah saum dengan terbaik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sallam.